Ya. Sembuh Pak ya. Iya. Jadi banyak yang bilang seperti itu. Kalau tahu Mas Salim duluan ya. Iya. Udah nggak bingung. Bingung iya. Iya, Pak Hari itu sampai ke Malaysia ya. Saya ini 6 kali. Coba tinggal boleh. 6 kali disuntik di mana? Di Penang. Penang. Satu kali di Surabaya sudah sama Dr. Sujarno yang di Undaan itu. Rumah sakit mata Undaan. Udah nggak kehitung. Suntik aja. Emang Bu, habis bola mata disuntik ya. Suntik. Berarti di Surabaya suntik sudah nggak kehitung. Iya. Itu suntik apa periksa ta? Suntik. Oh, suntik. Periksa ya kalau apa nih Master. Loh. Akhirnya malah tambah nggak kelihatan. Malah tambah gak kelihatan. Jadi bola matanya itu hijau-hijau lumut, pekat banget. Glukoma. Pertama stroke mata. Habis gitu karena disuntik tekanan bola mata tinggi. Iya. Nah, kan buntu kan? Nah, itu tadi bahan kimianya mengendap akhirnya buntu dan sebagainya. Dan makanya saya selalu saya tidak mau frontal sih sebetulnya. Cuman karena ini sudah banyak korban, ya saya selalu bilang di YouTube saya, ya mbok legowo atau lapang dada. Kalau andai kata nggak bisa, jangan coba-coba. Yang jadi korban pasien. Ini semua ini jadi korban semua ini di sini. Kena tetes itu. Ya. Nah ini yang sini ini korbannya Bukan semua. tetesnya malah yang berat itu yang ngendap di dalam bola mata. Nah. Dalam bola mata. Iya. Pak Hari sudah sampai Malaysia, ya, Singapura, Surabaya nggak kehitung, habis ratusan juta malah nggak kelihatan. Ya, nggak tahu ibu ini sama ini adik kakak sakitnya sama. Ya Bu ya. Iya, ada dulu ya kerja sama. Kerjanya di tempat yang sama. Iya. Enggak, beda. Oh beda. Ini perawat Sampurna. Sampurna. Iya, Merawat maksudnya? perawat. Poliklinik. Poli. Oh, di poliklinik polinya. Sampurna. Ya, sekarang Bu kerja. Udah. Pensiun lama. Pensiun dini. Masuk dini. Ya, gara-gara ya mata itu ya Iya. sama. Ada Ibu- penawaran pensiun dini saya suruh ambil. Ibu juga di Telkom juga gitu ya. Iya. Terus dua-duanya juga nggak kelihatan gitu ya Bu ya, kabur gitu. Iya, bertahap-tahap. Betul. Pada sudah profesor satunya, profesor satunya. Nah terus ibu tahu Mas Salim dari mana ya? Dari YouTube ya. Iya. Oh dari YouTube. Dikasih tahu. Saya kasih tahu. Kasih tahu siapa? Anak saya itu Oh, anaknya. baca YouTube gitu. Lihat YouTube. Iya. Saya enggak pernah ketemu. Sebenarnya saya ini buka YouTube. Mm-mm. Saya enggak ketemu sama yang namanya Master Lim. Nggak pernah ya. Nggak tahu, nggak bisa. Saya tidak punya kok. Ya baru saja loh ketemu, baru-baru ini loh ketemu. Ya Pak ya dulu enggak pernah. Soalnya Mas Salim nggak pernah iklan di YouTube ya. Iya. Kalau iklan nomor 1 muncul terus ya. Iya. Masalah iklan tuh bayar ya. Terakhir aja setelah 3 bulan saya setelah 1 bulan lebih saya kesini Baru ada- YouTube-nya muncul ada terus. YouTube-nya muncul. Karena setiap pasien yang kesini kita record. Tujuannya apa? Ya itu tadi supaya nggak tahu jadi tahu. Soalnya kemarin saya lihat di Facebook ada iklan obat ya. Itu katanya yang penderita glukoma itu 76 juta orang tahun 2020. Lah, sekarang penduduk Indonesia berapa? Nggak nyampe 300 juta orang. 267. Berarti setidaknya 1/4 dari penduduk Indonesia itu menderita glukoma. Iya. Berarti kalau dengar seperti itu Anda tidak sendirian. Cuman Anda yang tahu Mas Salim duluan. Nah, itu. Kok enggak tahu dulu. Makanya bisa sembuh duluan. Ya kan? Seperti Pak Halim itu 2 tahun lebih. Nah, kalau sekarang diajak balapan lari ya menang Pak Halim. Kalau dulu ya itu tadi digandeng. TTC itu. Nah, seperti adiknya ini sekarang saya senter. Loh, ini kan kayak melihat dia sudah mulai. Saya senter dia nolak sinar karena silau. Ya. Dites ya, Mbak ya. Loh, ini kayak dia kayak melihat loh, ngelihat ke atas, lihat anu. Ya.
Padahal dulu saya center aja nggak ada respon sama sekali karena sudah dinyatakan ROP stadium 5, retina of prematur. Ya sekarang kita center ya. Oh silau dia langsung nunduk ya. Berarti kan menunjukkan bahwa sudah mulai kelihatan. Cuman karena anaknya masih kecil belum bisa ditanya. Nah, seperti kayak melihat gitu ya. Tapi awal kesini tuh nggak tahu silok, nggak tahu sinar ya Mas? Bukan di sini Bu, saya obatinya di mall Bu. Oh, jadi itu nggak tahu ya? Nggak tahu sinar. Saya center nggak tembus. Jadi setiap pasien yang baru berobat itu before-nya atau sebelum diobatin saya tes dulu. Ya, gampangannya dengan kalau anak-anak dengan center, kalau orang tua dengan gerakan tangan. Ya kalau gerakan tangan belum tembus baru di center gitu kan. Ya. Saya ini dikasih tahu keponakannya Bu Neti. Bu Neti yang makula itu loh. Iya. Nggak salah hari ini datang dia daftar 2 orang. Cuman terlambat mungkin. Nah, kalau datang ya tempatnya nggak muat ini. Ya. Loh ini baru dirasani orangnya muncul. Baru dirasani orangnya muncul. Sebentar Bu Neti saya ambilkan kursi bentar. Bentar. Sampai jalan Pasar Turi apa ya? Loh. Bu Neti sendirian? Oke. Tari Jujen kok tutup pasar Turi. Saya bilang Belanja dulu sampai kok sampai sini toh Sini Pak. aja sebentar. Itu GPS dia tuh yang ngarahkan ngawur. Saya- anak saya ini sudah divonis juga. Bisa lihat. Ya sama Bu. Sama. Ini dokter Sudarno yang di undaan itu sudah ada tangan. Iya, tadi saya datang ke sini itu sama saya dites lampu tuh nggak jelas lampu itu kelihatan cahaya gitu. Iya sama Bu. Cahaya gitu. Sama, iya sama. Dites mau ke mesin tetes pertama itu sudah kelihatan, tapi belum jelas kan. Terus kan kita kesana kedua, tahu sebetulnya buat aku tidak percaya. Terus ketiga terang, kalau masih kelihatan lampu tolong saya lama-lama itu kan. Orang itu sampai saja itu nggak tahu. Aku di sana nggak bisa kepala Ngapain kalau nggak bisa? sekarang tahu. Sekarang tahu Bu ya. Tahu. Itu hanya kepala sih. Jadi ponis buta itu lama-lama ini buta. Nggak bisa nggak bisa lepas retinanya. Langga dengan tahu tenang. Iya, spesialis retina. Yang perempuan itu ya. Dokter Bimbo yang prakteknya di Siloam, Bu. Enggak yang di undaan saya tuh Saya nggak pernah di undaan, enggak Bu. pernah. Saya ditangani retina, retina aja nggak bisa. Saya malah nggak iya, kesana. malah iya kadang. Saya tuh tahu malam, saya tahu siang gitu. Tahu Kok saya pagi, dinyatakan buta. Kalau di WHO ibu ini sudah katakan buta karena gitu. Oh. WHO. Oh ya anunya. Langsung saya, Ya. aduh. Kalau HOW, how? Wow. Bagaimana? Kalau divonis buta itu udah kayak orang stres tuh. Iya. Saya buta ini bunya nih buta ini lama-lama. Obat terus. Ya, jadi Bu Neti ini makula degeneratif sudah diinjek 3 kali, malah tambah nggak kelihatan. Saya obati cuma 10 menit langsung kelihatan. Betul ya Bu Neti ya? Dari Bu Neti akhirnya nyambung ke ponakannya ngasih tahu Pak Hari. Pak Hari sudah 6 kali ke Penang, 1 kali Singapura, Surabaya nggak terhitung, ya malah tambah nggak kelihatan. Ratusan juta sudah keluar, ya. Terus akhirnya ke Mas Lim berobat rutin 3 bulan, merem aja sinar sekarang udah mulai masuk. Ya, awalnya buka mata aja, senter aja nggak tembus. Ya, ibu ini ya siapa yang kelihatan pickup tadi kemarin tuh? Mulai kelihatan pickup ya. Jadi mobil itu mulai kelihatan ya. Nah, terus itu baru berapa kali Bu ke sini? Baru 4 kali. Nah, jadi yang penting rutin. Setiap orang tidak ada yang sama, kesembuhannya ada yang cepat, ada yang lama. Iya, Ya, tergantung. tergantung daripada kerusakannya, tergantung daripada perbaikannya, seberapa rutin itu. Nah, terus ini sama ya, satu saudara sakitnya sama, terus perkembangannya juga sama, sudah mulai kelihatan. Oke, terus kalau Pak Karsono cuman matanya merah terus ada sinusitis, ada asam lambung. Nah, semuanya udah baik sekarang ya.
Kalau sinyonya ini datang-datang sudah nggak kelihatan dua-duanya. Ini glukoma ya, sudah hijau dua-duanya dalamnya. Cuman karena kesulitan ke sini akhirnya terapi sendiri di rumah. Awalnya ke sini cuman nah ini tetes Mas Lim sudah habis 2 botol ya. Nah, tapi sudah mulai kelihatan walaupun belum terlalu jelas ya. Jadi sudah bisa nasi tahu tahu semua ya, udah bisa makan sendiri. Ya. Nasi sama lantai putih. Kalau Pak ini cuman kabur aja Pak ya matanya ya Pak ya. Terus Pak Nasib ini katarak ya, udah enak cuman rutin aja sekarang, udah sembuh udah. Nah kalau Bu Nasib ini dulu nyatakan ablasi retina. Jadi saya tes pertama kali ke sini, Bu lihat apa? Nggak lihat apa-apa, sinar-sinar Ibu. Nah, lampu itu lampunya di tengah nunjuknya ke atas. Jadi sinarnya bias gitu. Nah, setelah saya obatin langsung tahu itu besar itu kecil waktu di sebelah itu ya. Nah, terus adiknya ini kena ROP, retina of prematur, lahirnya prematur, retinanya nggak berkembang katanya. Nah, waktu saya senter pertama kali nggak ada respon. Sekarang sudah tahu sendiri ya, sudah mulai. Ibu ini kena glukoma saraf juga, neneknya ini. Nah, sekarang sudah mulai kelihatan jelas ya. Udah mulai buka mata. Jadi diminum lagi satsukinya, kecuali Bu Neti ya, Bu Neti baru ya. Nah, untung sendirian Bu Neti, kalau berdua nggak muat tempatnya. Oh, yang stroke mata itu. Makanya kalau kesini kan harus daftar dulu supaya saya tahu jumlahnya. Hari ini cuma 1 sesi, jadi nanggung 1 orang udah barengin aja, nambah kursi aja. Ya, mau dibikin 2 sesi ya yang terlambat nanti. Nunggu you. Nunggu you ya. Ya, diminum lagi. Ya, satsukinya kalau yang masih bayi boleh campur susu. Ya. Yang dewasa pun campur kopi ya boleh. Ya. Cuman kemarin saya dibilangin sama pasien yang di Jakarta, itu dia ngurangin atau berhenti kopi sama rokok itu jadi bagus. Saya sudah berhenti rokok 2 tahun karena tiring jantung. Nah, kan gak enak berhentinya karena sakit duluan. Ya. Tapi sekarang sudah enggak enak. Enggak enak maksudnya gimana? Ngerokok. Bukan. Oh, ngerokok enggak enak di sana. Bukan, saya juga sudah berhenti 2 tahun kan. Kemarin nyoba. Nyoba lagi. Nyoba aja, pengen tahu. Enggak enak di sana. Udah. Kenapa kok enggak enak? Ya, enggak enak aja. Karena sudah minum satsuki. Jadi ininya apa namanya? Racun-racunnya sudah detox. Jadi dikeluarkan semua. Berapa Pak? Baru 6 baru. Untung enggak mati. Kan banyak yang gagal jantung. Iya. Baru 2 aja mati. Ya, nah. Kok enggak dibypass? Enggak. Masih bisa diri. Kalau diri enggak bisa baru di bypass. Bukan gitu, saya mau di bypass. Oh, mau di bypass. Jam 2 malam saya anfalnya. Jam 5 pagi baru ditangani sama dokternya. Di Surabaya aja Pak. Surabaya, nggak bisa mau kemana-mana lagi. Iya, sudah. Saya punya asuransi, nggak laku. Maksudnya hanya laku untuk lokal aja karena anu kan anfal kan. Sakit itu sesak itu. Apa? Sesak. Sesak aja, kayak ketiban. Berat Iya, kayak orang ambekan angel. Iya. Saya minum Plavik itu 4 langsung. Terus Hidukat itu 1 biji taruh bawah lidah. Iya, ya. Yang untuk
persiapan Sekarang tinggal minum Satsuki saja. Ya. Tapi apa masih tetap ya Pak Adi? Iya, saya masih minum masih minum ini ya. Obat kolesterol, terus sulfortatin sama ini. Pengencernya sudah tinggal apa kardioaspirin. Dulu Pak Plavik. Aspirat ya. Aspirat Ibu juga tahu ya obat-obatan gitu. Apa ngalami juga? Enggak, suaminya. saya. Oh, ya. Jadi gini, kalau minum obat bareng air Satsuki boleh. Oh, boleh. Boleh. Malah lebih bagus. Ada beberapa pasien, kesaksian pasien sembuhnya lebih cepat. Makanya saya banyak pertanyaan, Master, minum obat dengan Satsuki boleh? Boleh, karena Satsuki kan bukan obat. Satsuki kan untuk ini memperbaiki sel, jadi lebih cepat kan penyembuhannya. Jadi Satsuki ini diminum bukan hanya untuk orang sakit, ya. Jadi saya, istri, anak saya 3, ya, orang tua, ya, itu sekarang sudah jadi minuman harian. Orang tua saya kan tinggal sama saya sekarang. Nah, kalau mertua ya jarang-jarang karena kan habis baru kita kirimin lagi, ya kan. Tapi kalau di sini saya selalu tegaskan bahwa kita nggak ada air minum lain, tiap hari buka botol Satsuki. Oh, nggak mau belian ada apa? Apa? Mana Satsuki dimasukkan galon? Siapa yang sanggup beli? 1 galon bisa sampai 500.000. 800 belas liter. Nah iya, nah sekarang hitung aja 1 dus itu sama 1 galon kan masih banyak 1 galon. Iya. Nah 1 dus saja sekarang sudah berapa lah? 1 galon apa nggak sampai 500-600, ya kan? Karena bukan airnya kita utamakan, tapi kandungan kolagennya yang di dalamnya yang kita perlukan. Ya. Jadi jangan terus dihemat Satsukinya dimasukkan air galon gitu, dipikir supaya banyak gitu. Nah, maksudnya beli yang galonan kalau ada. Satsuki yang galonan gitu ya Mas. Iya, ditaruh di dispenser kan gampang. Nah, masalahnya siapa yang sanggup beli, Bu? Kadang itu, Bu. Ya kan? Air galon yang di sini cuma belasan ribu, puluhan ribu, tiba-tiba saya nanti jatuhnya mantepnya sekitar 500.000. Nah, belum lagi investasi galonnya. Nah, saya harus berapa juta atau berapa ribu atau berapa ratus ribu. Makanya nanti ya, ini kan Januari Satsuki berubah tutupnya warna putih. Ya. Januari nanti ya. Ini karena satu bahan baku untuk ini plastik naik banyak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau investasi di tutuping ini kan jarang yang punya. Nah, itu harus pesan itu berapa juta gitu, Bu. Blowing. Nah, kalau satu tutup ini kita hargai cuma Rp50, dikalikan juta apa enggak 50 juta. Betul enggak? Nah, untuk investasi gitu mending ya saya Pokoknya aman sama amannya kan Mas, Iya. enggak apa-apa. yang penting kan isinya, bukan botolnya. Nah, sedangkan botolnya sendiri kan sudah naiknya banyak. Nah, slingnya itu untuk ininya aja yang covernya Satsuki itu aja naiknya juga banyak. Jadi semua naik semua. Di China krisis semua. Bahan baku semua naik. Lah ini apalagi Jepang. Ya. Untuk kolagennya pun juga naik. Nah, makanya saya sendiri juga sebisa mungkin kita subsidi pasien ini supaya harganya terjangkau. Sebisanya saya gitu loh. Ya, termasuk tetesan Masterlim sama spray Masterlim pun tetap saya subsidi. Makanya pembeliannya pun kita batasin. Walaupun luar negeri kayak Malaysia kemarin hanya beli 1. Ya. Tetesnya. Kemarin Singapura dia minta 3, saya nggak kasih. Bertahap boleh. Habis nambah lagi, habis nambah lagi. Kemarin ada satu ini orang Indonesia, itu saya kalau sebut kasih ancar-ancar aja, punya pabrik besar di daerah Kepatihan, ya, daerah Benowo itu besar, dia komisaris utama itu, layarnya sudah dilobangin, ya. Jadi
Jadi 8 bulan berobat di Singapura nggak ada perubahan, malah nggak bisa ngangkat kepala aja nggak bisa. Nah terus anaknya malam-malam ke sini ya minta saya untuk diajak ke sana. Terus saya bilang, lah terus Singapura tidak, iya tidak bagimu ya. Nah, terus terang gini, kalau saya dibawa ke sana mau aja, wong tiket dibayari, makan tidur dibayari, betul nggak? Kalian jalan-jalan ya. Tapi kalau saya ibaratnya mementingkan itu, lah saya mementingkan pasien ya. Nah kalau saya di sana, pasien saya di sini gimana? Iya, Ustaz. Nah makanya saya bilang sudahlah. Toh saya di sana cuman Satsukinya saya tetesin kayak tetesan Maslin 10 tetes. Ngapain saya harus ke sana? Lakukan sendiri. Akhirnya dia lakukan sendiri. Tanggal 13 itu dia panggil mamanya, nggak ada respon. Setelah ditetes di Satsukinya yang ini tetesan Maslin, terus kan nggak bisa minum, disonde kan, masuk selang. Nah tanggal 14 bisa olahraga walaupun di kursi roda. Jadi kaki digerak-gerakkan, tangan digerak-gerakkan ya. Dilempar balon itu ditangkap ya kan. Jadi sudah mulai respon seperti itu. Nah singkat cerita sudah telepon-teleponan dengan dokter yang di Surabaya, sudah mau pulang. Susternya ngomong, susternya kan orang Singapura juga, ngomong dikasih Satsuki. Kan dia nggak tahu kalau tetesannya ada. Dibilang, oh nggak boleh itu, nggak boleh itu gini. Karena dia 10 bersaudara ya, dan kaya-kaya semua. Apa kata sana ya. Justru saya heran yuk, orang kaya kok malah takut sama ya kan. Nah kan kenyataannya saya 8 bulan sudah habis miliaran, nggak ada perubahan. Ini cuman 1 hari langsung ada perubahan. Nah sebelumnya datang tuh dokter Singapurnya, datang semua tuh ke apartemennya, visit ya. Wah, baru pertama kali lihat seperti ini. Belum pernah lihat kayak gini. Ini karena dokter paru-parunya baru ganti toh, ngomong gitu. Yang anaknya yang kesini mau ngamuk gimana, mau guyu gimana, mau apa gimana, menengahi karena ya justru saya heran, orang kaya semakin takut dengan dokter. Apalagi dokter luar negeri. Harusnya keliru kan. Kan sering di film-film tuh, dok, lakukan apa saja yang terbaik, biaya nggak masalah. Itu yang selalu di sinetron-sinetron yang ya kan, sok-sokan ya, uang nggak menjamin. Nah emangnya sudah telepon-teleponan dengan dokter Surabaya, sudah mau pulang, mau dikarantina dulu kan. Dibilang apa, susternya bilang bahwa dikasih ini Satsuki apa segala macem, kan dia nggak tahu kalau ada tetesannya. Nggak boleh nih gini-gini. Singkat cerita saudara yang lain menghentikan, begitu tindikan 3 minggu kemudian ngedrop lagi. Jadi nggak langsung ya, 3 minggu kemudian baru ngedrop. Nah setelah ngedrop dibilang, ini kalau kamu bawa ke Surabaya cuma 3 bulan, di sini bisa 3 tahun. Nah, karena ya itu tadi uang berkuasa katanya ya. Ya nurutin apa kata sana, 2 bulan meninggal. Ya. Nah, singkat cerita, karena itu masih ada teman di satu klub ya, namanya Lions Club. Saya kan sempat jabat jadi presidennya Lions Club Surabaya Sejahtera itu. Dia juga Lions Club di tempat lain. Akhirnya saya ke sana dengan teman satu klub saya ke sana untuk melayat ke sana. Jalan kakinya berapa? Dari parkiran sampai sana 500 meter. Ya, karangan bunga itu kalau dijejer bolak-balik 1 kilometer. Ya. Jadi di rumahnya itu pasang tendanya itu ASEAN semua, suguhannya itu kayak kafe, asal swada, apa semua. Ya. Nah. Dan di situ saya juga sempat ngobatin salah satu anaknya yang telinganya nggak dengar mulai kecil. Ya, sempat dia cerita papanya waktu bawa dia ke dokter waktu masih kecil, sudah nggak bisa, dikasih ting gitu nggak dengar sama sekali. Ya, cuman salah satu telinga sebelah kanan. Ya, karena dia waktu itu saya obatin ngadep petinya mamanya, baring satu sisi. Ya, saya obatin di depan petinya mamanya. Dia waktu bilang ke saya gini,
Bisa? Saya cuma jawab 20 menit. Tanya lagi, bisa? 20 menit, saya bilang. Ya. Loh, kalau bisa kamu nanti terkenal loh. Nah, kebetulan pasien yang pernah saya tangani, masih saudara itu ketemu saya, bilang, loh sekarang aja udah terkenal. Oh, nanti lebih terkenal lagi. Tanya lagi, bisa 20 menit, kalau mau langsung sekarang saya obatin. Ya udah. Akhirnya saya kembali lagi ke mobil ngambil Satsuki PP 1 kilo. Jalan kaki, ya. Saya ambil 2 botol, saya kasih dia 1 botol. Ya, habis diminum, di mana? Ternyata dia ngambil kursi, dijejer depan petinya mamanya, saya obatin sana. Ya, saya tetesin. Habis saya tetesin, tangannya sendiri saya suruh goyang-goyang di daerah telinganya situ. Nah, suaminya datang. Kenapa ini? Oh, enggak apa, cuma ngobatin telinga. Habis gini selesai, tes saja. Begitu selesai, dites denger. Ya. Nah, itu saya diantarkan suaminya keluar. Ya. Selesai sampai detik ini, nggak ada kontak, nggak apa, kamsi aja nggak. Terus gimana tadi yang ngomongnya semakin terkenal? Ya, saya punya kontaknya, saya WA aja enggak, saya biarin aja sampai detik ini. Nah, gitu loh. Kebanyakan orang yang duitnya semakin banyak, janjinya semakin muluk. Kenyataannya. Nah, kalau Mas Trim gila uang, saya tagih tuh janjinya. Lu mau terkenal gua seperti apa? Gua lu mau masukkan TV, mau lu bayarin atau bagaimana? Ya kan? Lu janji gua untuk supaya terkenal, lu telinga lu sudah dengar. Kalau saya egonya seperti itu ya. Sedangkan ini enggak sama sekali. Enggak tahu. Intinya saya tidak nyari ketenaran, saya tidak nyari uang, ya. Siapa yang enggak gila uang? Semua orang butuh uang. Tapi kalau saya nyari uang hari ini, saya enggak mungkin lepaskan usaha saya. Hari ini enggak mungkin saya tinggalkan semua untuk ngobatin pasien yang ada di sini sampai hari ini dan pasien-pasien yang lain. Kalau saya mau benar-benar cari uang, ya saya dapat rumah ini, saya dapat berapa rumah, apartemen dan sebagainya itu dari Kalimantan. Saya usaha di sana, mikul sendiri awal mulanya, ya. Jadi nyeles sendiri, ya, usaha sendiri, disupport sama teman saya, ya. Yang dulunya saya juga jadi salesnya. Sekarang jadi bosnya, dan itu semua saya tinggalkan. Genap usia 40, saya bilang sama istri saya mau tinggalkan semua duniawi, saya mau fokus ngobatin orang. Masalah nanti apa kata Tuhan, karena Tuhan yang suruh. Selesai, saya juga kepingin cepat pensiun, menikmati sisa hidup saya. Karena ini hidup saya untuk ketiga kalinya. Saya gunakan untuk nolong banyak orang. Jadi Tuhan punya rencana, saya bisa hidup sampai ketiga kalinya untuk nolong orang-orang yang notabene dokter semua sudah putus asa. Betul nggak di sini? Nah, adik bayi sejak lahir nggak lihat bagaimana nanti nasibnya. Ya, sudah. Nah. Adik bayi dari bayi sudah nggak lihat nanti sekolahnya bagaimana, habis sekolah kerjanya bagaimana, habis kerja pasangan hidupnya bagaimana, ya kan, dan sebagainya. Ya, Bu Nasib bahkan sempat cerita ke saya itu mau bunuh diri. Suaminya suruh, bener ya, suruh patenono aku jare ngono. Suruh bunuh ya kan apa? Setiap malam. Patenono urusannya hukumnya. Karena sudah divonis buta sama dokter. Karena sudah divonis buta. Saya divonis buta, saya tenang aja. Satu Pak, Bu Nasib dua-duanya Pak. Lah kalau Pak Hari masih satu mata kanan aja. Lah Bu Nasib kanan kiri. Berarti saya total waktu itu nggak kelihatan. Apalagi sudah dioperasi dua-duanya lagi. Iya, makanya sembuhnya agak lama. Operasinya katarak. Operasi katarak. Bahkan yang hitam di tengah yang awalnya itu normal sekarang jadi mengecil dan ada listnya. Nah, itu yang total sampai sekarang belum tembus sinar, Bu ya. Seandainya nggak dua-duanya gitu ya nggak frustasi mungkin Pak, nggak frustasi. Nah, itu. Tadinya bisa sendiri akhirnya nggak bisa. Di akhirnya kan hidup kan nggak berguna kan Bu, buat apa saya hidup gitu. Ya, Tapi istighfar ya, sekarang sudah ketemu obatnya. Sajadah yang awalnya kebalik terus sekarang sudah tahu bahwa lo selama ini keliru gitu ya. Itu ada yang berhasil. Iya. Khawatir belum berhasil tapi lama. Ibu baru 4 kali. Kalau Bu Nasib 40 kali aja ada.
lebih, ya, makanya sabar. 3 bulan ini. Ya, oke, diminum lagi satsukinya, tetes yang terakhir. Kalau Bu Neti tetes yang kedua ya, karena terlambat datangnya. Belain sampai naik motor, naik Grab, ya. Soalnya sudah terlanjur daftar, nggak enak. Oh, enggak apa-apa Bu Neti. Nah, kemarin Dea juga habis daftar nggak datang. Kalau saya mau datang nggak datang, yang penting makanya saya pasien tuh daftar, saya kasih space 10 sampai 12 orang. Ada yang nggak datang, ya. Dan kapasitasnya kalau mau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya maksimalkan 12 kalau ada yang jagain nggak datang. Karena apa? Kasihan kalau terkadang saya tolak, ada yang nggak datang. Kayak kemarin hari Sabtu cuma 2 orang. Akhirnya cuma 1. Ya kan? Sampai dia ngomong gini, Master kalau nggak ada yang datang ya mbok dibatalkan, kan cuman saya sendiri nggak enak gitu. Oh nggak apa-apa Pak, ya intinya saya nggak cuman 1 orang terus di cancel, enggak ya. Yang mau sembuh ya monggo datang selama saya bisa ya. Oke. Ini nanti Master libur kapan? Saya nggak ada libur ya. Saya tahun baru, hari raya, Natalan masih ngobatin orang. Namanya nolong orang nggak ada libur, bukan kayak yang wah ya nggak enak ngomongin ya, yang ada tarifnya itu loh ya, nggak enak ya. Selama saya bisa, baik di Surabaya maupun di luar kota, pas luar kota ketemu ya boleh, pas saya di mall ya diobatin di mall ya. Oh ya, anak saya kan dari mall. Mall. Iya, di Delta ya maksudnya. Mallnya. Iya. Oh iya betul. Ya. Kemarin waktu ibu ini telepon saya, wah saya nggak di rumah Bu, kalau mau saya obatin di standnya anak saya, waktu itu kan ada pameran kan, akhirnya datang ke sana. Ya. Nah, terus habis itu setelah sudah pamerannya selesai ke rumah. Ya, oke. Nengak semua ya. Yang terakhir. Enggak mana? Lepas. Oke, tadi. Oke, bagus. Pengen sembuh ya. Dia ingin sembuh, dia ngerti. Nahan perihnya. Itu kotorannya keluar banyak nih. Dilap tisu. Jadi yang mengendap di dalam, kerak-keraknya keluar semua itu. Makanya udah mulai agak penuh. Ketawa. Tahu. Kalau Pak Nasib kataraknya kan nggak diapa-apain ya kan, ditetes Mas Lim sambil nganter istrinya, sekarang udah baik. Jadi katarak itu bisa sembuh tanpa operasi ya. Siapa bilang katarak harus dioperasi? Dioperasi kayak gerak-gerak kelihatan tuh. Iya. Saya bawa teman 2 kali ke sini. Ayo. Oh iya sih. Ya udah, suka-suka kalian tadi. Belum ditunjukkan. Iya. Oke. Gitu itu getun loh. Nangak. Betul ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Ngerti orang senang Master Lim, aku tetap operasi. Saya masih berusaha terus. Iya. Ini sudah ketemu. Udah ketemu, makanya yang belum tahu kasih tahu dong, apalagi yang ibaratnya orang yang kasihan-kasihan yang sudah putus asa, yang ibaratnya karena apa? Ngasih tahu orang itu dirinya sendiri sembuhnya jauh lebih cepat. Kenapa saya bisa tahu seperti itu Pak Halim? Pak Halim contohnya. Pak Halim kalau saya tanya Pak Halim dari 1 sampai 100 Pak Halim sembuhnya berapa persen? Dia jawab 100%. Tapi walaupun sudah 100% tapi tetap rutin berobat. Ya, itu yang benar. Lebih baik mencegah daripada mengobati lagi. Ya. Nah, kalau ada yang tanya, ada nggak yang sembuh dari glaukoma? Banyak. Di YouTube Mas Rim lihat, ya. Tapi sembuhnya berapa persen itu ya tergantung pasiennya mau rutin apa tidak. Ada yang sudah katakanlah kayak contoh nih, Sinyo ini sudah habis 2 botol tetesan Master Lim. Betul ya? Habis 2 ya.
Bisa melihat nggak? Sudah bisa, tapi belum sempurna. Ya. Tapi waktu itu datang ke dokternya sana, dibilang apa? Sudah nggak bisa lihat. Loh, di sini diupayakan. Jadi ada juga yang di Malaysia kemarin, ya, kena tutup botol. Akhirnya nggak kelihatan. Di Malaysia sendiri sudah habis 20 juta uang sana. Nah, terus yang telepon itu saudaranya. Telepon saya, bilang, Master, ini ada garansi nggak? Loh, kamu habis 20 juta ya, nggak digaransi. Nah sekarang tetesan Master Lim, ya, minta garansi. Yang notabene harganya nggak ada seperempatnya. Ya kan? Nah terus, saya bilang, kalau kamu minta garansi, ya sudahlah. Gimana kalau 400 juta aja dah, saya garansi. Ya. Terus karuan, akhirnya dia nggak berani, ditutup teleponnya. Saya biarkan, terus orang pasiennya sendiri yang telepon saya. Dibilang bapaknya mau ke sini. Ya, ternyatanya nggak ke sini. Akhirnya kan lama dia tambah nahan sakitnya itu kan. Akhirnya dia sendiri yang telepon, udahlah Master, saya putuskan sendiri untuk saya kirim. Nah, singkat cerita, dia telepon saya, habis sampai sana kan saya pandu kan, berapa minggu kemudian, ya, cuman itu kan minggu. Telepon saya sudah bisa lihat kayak di lubang sedotan. Ya, berarti kan sudah kelihatan, tapi masih menyempit sudut pandangnya. Nah, kemarin pernah lihat status saya nggak yang saya kirim ke Malaysia? Yang pakai Ata Express itu, lihat status saya nggak? Itu dia pengambilan kedua. Karena apa? Karena dia nggak punya Satsuki. Karena Satsuki kalau dikirim sana mahal, makanya tetesannya dibarengkan di minumannya, ditetes tiap hari 2 tetes, ya, 2 tetes pagi malam berarti 4 tetes, makanya lebih cepat habis. Tapi lebih hemat di pengiriman gitu loh. Nah Satsuki-nya berapa? Ongkos kirimnya 1 juta lebih, 3 kali lipat, ya kan? Iya, luar negeri mahal paket. Nah, Tapi Satsuki nggak ditambah apa-apa, Master, kalau air minum yang di sana saya suruh tambahkan tetesan Master Lim, Bu. Nah, itu penggantinya Satsuki. Termasuk dia bisa kirim ke semua Bu. Ke Arab pun bisa dia kirimnya. Jadi saya tanya kemana? Seluruh dunia. Jadi nggak ada halangan pasien dari seluruh dunia untuk berobat ke Master Lim. Karena pengobatannya bisa dilakukan dengan online, asal punya medianya. Ya, saya jauh Master, jauh mana sih? Baru luar pulau, alah. Luar negeri aja sudah, Malaysia sudah 3 orang Bu. Ya, nah dia saya tanya, yang paling jauh kemana? Arab Saudi bisa, katanya. Ya, memakai Ata Express itu. Ya, Australia bisa, oh bisa, Australia deket aja, murah juga ongkos kirimnya. Kebetulan saya juga mau ke Australia. Barangkali kalau pas medianya saya perlu, saya suruh kirim dari Indonesia ke sana. Mungkin bikin pengobatan massal di sana ya. Ya. Ya, intinya apa yang saya lakukan ya itu hanya menolong. Kalau ada yang bilang Master Lim ini buka praktek, logikanya tunjukkan saya buka prakteknya bagaimana. Nah ini Master pasien datang ke rumah. Nah logikanya ini pasien minta tolong atau saya yang buka praktek? Ayo jawab. Iya, kita yang minta tolong. Iya. Kenapa? Kalau buka praktek itu jelas ada harinya, ada jamnya, ada tarifnya. Nah, ini loh, bayar apa ora? Bayar apa enggak? Semua yang datang itu enggak boleh bayar. Kecuali yang dibawa pulang, ya wajar. Yang waras ngalah. Ya kan? Nah kalau pulang nggak diganti itu di belakang itu royokan, ayo pulang, langsung kayak yang video yang viral-viral itu di supermarket itu wes bayar royokan kayak gitu ya. Pemeni golem bayar katakanlah, waduh. Ya. Bisa nyater pickup ini. Logikanya gitu. Ya. Masih. Belum.
Tapi untuk minum obat bisa ya Mas Ren ya? Bisa. Satsukini bukan obat. Saya jeda. Enggak, belum ya. Satsukini bukan obat. Satsukini bisa istilahnya untuk regenerasi sel. Jadi andai kata ada obat ya diminum bareng Satsuki boleh ya. Kalau dimasukin sama spraynya boleh juga. Boleh. Tetesan. Spray. Spraynya kan ditambahkan di. Nah kalau Satsuki tambahkan spraynya Mas Lim ngapain pakai obat? Loh itu loh jantung, ginjal, paru-paru semua bagus. Ya, saya pernah pengobatan massal ya. Itu ya sama di depannya Masjid Al-Ikhlas, sama dengan saya waktu ngobati anak kena ROP yang saya 10 tahun. Itu gara-gara dia kena jantung kan nggak boleh punya anak. Suaminya sampai ninggalkan. Ya. Nah, biasanya jalan sedikit aja 50 meter sudah ngos-ngosan. Nah, kemarin Satsukinya saya tambahkan spraynya Mas Rim. Saya suruh ngetes jalan. Tahu jalannya berapa? 200 meter baru ngos-ngosan. Nah, yang suruh jalan sejauh gitu siapa? Ngetes mumpung enak jaringun. Iya. Intinya yang saya lakukan ini 2 hal. 1, regenerasi sel atau memperbaiki sel rusak jadi baru. Yang kedua, melancarkan peredaran darah. Kalau 2 hal itu sudah terjadi pada tubuh manusia, otomatis semuanya jadi bagus. Makanya ibu berobat mata ke sini, tapi semuanya diperbaiki. Enak kan? Di badan juga seger kan? Nah, ini ada kasus yang notabene yang sekarang lagi marak-maraknya apa? COVID. Nah, ini kesaksiannya Bu Nasib sendiri. Bu Nasib kan rajin minum Satsukini 2 botol sehari untuk ngobatin mata di Mas Lim. Nah, waktu itu satu keluarga kena semua. Pak Nasib kena, anaknya kena, cucunya juga kena. Bu Nasib aja yang nggak kena. Pak, iya betul ya Pak Nasib. Ya, tinggal apa tidurnya sekamar tuh Pak Nasib. Bukan beda toh. Nah, aneh kan? Nah, kenyataannya benar Satsuki bisa untuk sistem imun. Kan nggak mungkin anak kena, suami kena, cucu pun kena. Tapi Bu Nasibnya enggak. Aneh kan? Semuanya satu rumah makan piring ya sama, sendok ya sama, ya. Nah, itu loh. Kadang orang nggak percaya. Bahkan ada yang aji mumpung keluarkan produk baru yang notabene bisa untuk ini itu. Ya, itu kan produk baru. Belum tahu. Lah ini kan pasien sendiri yang ngomong, saya juga nggak tahu, ya kan? Ininya kan gitu. Akhirnya saya obat itu aja, Satsuki sama spray itu. Bagus semua ya. Iya, akhirnya cepat sembuhnya. Ya akhirnya. Kesembuhannya agak cepat gitu loh Bu, nggak kayak yang lain-lain. Kan sampai 2 minggu, 3 minggu. Jadi Jadi saya seminggu udah enak. Satsuki ditambahkan spraynya Mas Lim. Termasuk itu ya tetangganya Pak apa? Rasyad itu ya. Tetangganya Ibowo itu Rasyad. Itu satu keluarga kena semua. Nah, tiba-tiba itu telepon apa? Pak Karsono nggak bisa telepon saya. Pesan Satsuki, saya curiga nih. Ya. Lama gak ada kabar ya tiba-tiba pesen Satsuki 1 dus. Oh bener, greges semua katanya. Begitu anu positif. Ya, ya untungnya ya. Oke, kurang 15 detik lagi selesai ya. Kalau Bu Neti belum ya. Bu Neti kurang 1 putaran. Terlambat soalnya. Banyak Bu, pada bengkel Oke. nanti juga saya spray itu ya hilang. Nah, Udah beres. udah. Oke, udah selesai semua ya. Kayak asma juga, cuma saya Oh, spray. asma dispray pakai spraynya Master Lim. Padahal nggak ada yang ngasih tahu loh. Spray sendiri. Saya coba. Coba sendiri. Ya, jadi Eksperimen. makanya spraynya Master Lim ini ditulis terakhir dan lain-lain. Kenapa? Nah kalau saya tulis semua ya nggak muat 1 putaran ini. Sakit gigi saya spray. Tuh. Pokoknya sakit opo di spray. Iya, Terus iya. gusinya bengkak saya spray. Iya, saya juga dari gusi juga bisa itu Bu. Saya ini dianjurkan sama ponaknya Bu Neti yang di Malang itu. Esther. Udah datang
ini aja ke Master Lim. Nah itu terus saya telepon itu. Satsukinya. Oke. Ya. Oke, sudah semua? Anaknya S1 Nah. Ya.